Twinkle. Kau mau pergi, sayang? Iya. Tadi temanku menelpon dan mengajakku makan siang, Bu, di luar. Aku mau ke sana. Dah. Hei, tunggu dulu. Kau tiba-tiba membuat rencana begitu saja. Ini. Ambil. Nikmati semuanya. Tapi berhati-hatilah. Siapapun yang menyetir, menyetirlah dengan hati-hati. Dan kau tidak boleh menyetir. Oh iya, jangan jajan sembarangan karena perutmu sangat sensitif. Kau ingat kan, terakhir kali kau jajan di pinggir jalan, kau keracunan makanan itu, hah? Oh iya, ajak pengawal paman bersamamu. Ibu tidak mau mengambil resiko tentang keamananmu ini. Selendang Pulkari yang kau suka di pameran, ibu sudah memesankan untukmu. Besok pagi sampai ke sini, jadi kau tidak boleh kemana-mana. Itu kan mahal sekali, Bu. Tidak usah beli juga tidak apa-apa. Ah, memangnya kenapa, sayang? Kalau kau suka, maka akan ibu belikan. Hah? Kalau kau menyukainya, tidak ada yang mahal buat ibu. Apapun yang kau pilih, ibu akan membelikannya untukmu. Karena kau satu-satunya anak ibu. Jadi apapun yang kau mau, bilang saja. Terima kasih banyak, Bu. Ibu yang terbaik di dunia ini. Tidak, anakku. Kalau menurut ibu, kau adalah putri yang paling baik di dunia. Pergi bersenang-senanglah, tapi jaga dirimu ya. Iya, Bu. Aku akan jaga diri. Ibu juga jaga diri ya. Aku pergi dulu ya, Bu. Twinkle. Berapa kali ibu bilang, jangan bicara seperti itu kalau mau pergi. Bilang saja, kau mau pergi dan segera kembali lagi. Ayahmu juga bilang seperti itu saat pergi. Dan dia tidak pernah kembali. Dan ibu masih menunggunya untuk kembali. Ibu menguatkan diri ibu dengan susah payah. Ibu pasti akan mati. Apalagi kalau kau tidak ada di pangkuan ibu. Kaulah alasan kenapa ibu hidup, sayang. Kau tahu di dalam dirimu, ibu melihat hidup ibu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada dirimu, ibu tidak akan bisa mengendalikan diri ibu. Makanya jangan pernah bilang kau akan pergi, tapi bilanglah kalau kau akan kembali lagi. Kau mengerti? Tunggu sebentar. Kenapa tiba-tiba ibu memberi ini? Sudah, diamlah. Entah kenapa ibu merasa aneh. Ibu tidak tahu kenapa ibu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Makanya ibu memberikan ini untukmu. Ayahmu memberikan ini pada ibu sambil bilang, saat dia tidak ada, kalung ini yang akan melindungi ibu kapanpun. Dan hari ini ibu memberikannya padamu. Entah apakah ibu bersamamu, tapi Tuhan selalu ada untuk melindungimu. Kau harus tahu, kau percaya itu kan? Tapi ibu, kalau ibu memberikan ini padaku, lalu siapa yang akan melindungi ibu? Gadis aneh, kau tidak akan mendapatkannya. Hidup orang tua tergantung pada hidup anak-anak mereka. Kepedihan ibu, kebahagiaan ibu, semuanya terhubung padamu, sayang. Kalau kau tidak apa-apa, kalau kau bahagia, maka ibu akan bahagia. Tapi, kalau kau sedih, maka ibu pasti akan sedih karena dirimu. Kau adalah ramuan penyelamat hidup ibu. Dan jika sesuatu terjadi padamu, maka ibu akan mati, sayang. Itu sebabnya kapanpun kau harus menjaga dirimu. Kau mengerti? Aku mencintai ibu. Ibu juga mencintaimu, sayang. Sudahlah, betapa gilanya ibu mengatakan hal seperti ini. Pergilah, temanmu pasti menunggumu. Pergilah, sayang. Ayo, cepat. Kau pikir aku ini apa? Pesan yang kukirimkan untukmu, apa artinya? Harus kau jelaskan padaku. Bahkan di luar sana tadi, kita sempat selfie lebih dulu. Dan sekarang kau membatalkannya. Apa maksudnya? Ya, pikiranku berubah. Cintamu membuatku buta. Aku lupa kalau aku mengambil langkah ini. Apa yang akan terjadi pada ibuku nanti? Dia tidak akan punya siapa-siapa lagi. Setelah ayah meninggalkan kami. Hidupnya tidak hancur karena aku masih ada bersamanya. Tapi kalau sekarang, aku juga meninggalkannya dan pergi denganmu. Lalu apa yang terjadi padanya? Dia akan hancur. Dan melihatnya seperti itu, aku tidak akan bisa hidup bahagia.
Itu sebabnya aku ubah keputusanku. Baiklah. Familiari adalah ide buruk. Bagus sekali. Kau melakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Tapi sekarang, kau gagal mempertahankan cinta kita berdua. Hidup kita sudah terbentang di hadapan kita, tapi permusuhan keluarga kita, kau tahu itu adalah masalah yang tidak mungkin bisa selesai sampai kapanpun. Kalau kau berpikir bahwa permusuhan di antara keluarga kita akan berakhir dalam satu hari, maka itu hayalan yang luar biasa. Twinkle, keluarga kita tidak akan membiarkan kita bersatu. Dengar sayang, ini sangat serius dan titik waktu yang penting dalam hubungan kita selamanya. Kita akan mencapainya atau tidak sama sekali. Aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku mencintaimu, Twinkle. Aku juga sangat mencintaimu, Euphrates. Selama ini hanya ada satu laki-laki dalam hidupku, yaitu kau. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki lain dalam hidupku. Tapi bagaimana bisa? Aku pikirkan ibuku. Pikirkan, Euphrates. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh ibuku untukku. Betapa sulitnya seorang wanita membesarkan anak perempuan. Apalagi dia hidup sendirian. Kalau aku meninggalkannya, itu tidak adil, kan? Dalam cinta, semuanya adil, Twinkle. Semuanya adil. Dan kita saling mencintai, benar kan? Kau mengakui hal itu kan, Twinkle? Aku juga meninggalkan ibuku. Hah? Twinkle, apa yang ibumu lakukan sama seperti yang ibuku lakukan. Tapi ini saatnya bagi kita untuk membuat keputusan, memberikan tempat yang tertinggi untuk cinta kita. Aku memilihmu, Twinkle. Dengar, aku sangat mencintaimu. Kau ingatkan janji yang kita ikrarkan? Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan hari ini, saatnya memenuhi janji itu. Janji kita tidak lebih besar dari keluarga kita, Euphrates. Sudah cukup, Twinkle. Sekarang yang ada hanyalah kau dan aku. Ayo. Kalau kau tetap menolak, sekarang dengarkan keputusan terakhirku. Hari ini kau ikut bersamaku atau berpisah denganku selamanya. Keputusan ada di tanganmu, Twinkle. Putuskan apa yang harus kau lakukan. Kau kembali pada ibumu atau kau pergi bersamaku. Ayo pikir. Diamu itu memberikan jawaban untukku. Baiklah. Sudah selesai sekarang. Kita sudah berakhir. Euphrates dan Twinkle sudah putus. Kenapa kau lakukan ini padaku, Tuhan? Kenapa kau pertemukan aku dengan Euphrates? Kalau akhirnya kami harus berpisah. Kenapa aku sangat mencintainya?